Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 2. Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi ini? Menurut saya, dari gambar itu kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan serangga, kotoran, dan debu, serta hal lain-lain. Dapat dilihat di sini ya teman-teman, ini waktu anginnya kencang banget. Kita juga butuh pakaian. Kalau bisa pakaiannya yang tebal agar tidak merasa kedinginan. Lalu ini ketika hujan, ketika pakaian kalian kehujanan, berarti kalian harus memakai atau berganti pakaian, karena pakaian yang satu basah terkena hujan. Lalu ketika terik matahari, lalu ketika malam, semua ini butuh pakaian ya teman-teman. Kita itu sangat butuh pakaian untuk melindungi diri kita. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Ternyata pakaian itu banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Siti bersyukur memiliki pakaian. Ia menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Lalu, tulislah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Nah, kewajibannya adalah selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Ini maksudnya ketika kalian mau berpakaian, kalian itu harus hati-hati ya teman-teman. Kalau kita kasar, nanti pakaiannya akan sobek. Lalu, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Ketika ini memandang situasi ya teman-teman. Ketika waktu hujan dingin banget udaranya, kalian pakai pakaian yang lumayan tebal. Nah, ketika di bawah terik sinar matahari yang sangat panas, nah kalian bisa memakai pakaian yang tipis. Lalu
berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Kan biasanya berbeda tempat tinggal itu berbeda kebiasaan. Entah kebiasaan makannya, kebiasaan berpakaian, kebiasaan berkomunikasi dan lain-lain. Nah, di sini kalian harus menyesuaikan dengan kebiasaan di tempat kalian itu. Lalu, mencuci baju bila kotor, itu kewajiban kalian ya. Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Hak kita apa? Nah, hak kita adalah pakaian melindungi tubuh. Ini saya sesuaikan dengan bacaan tadi ya teman-teman. Hak yang diterima adalah pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Lalu, pakaian membuat Siti merasa nyaman. Ketika Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak, maka Siti akan mendapatkan balasan berupa pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur, dan untuk sekolah. Nah, Siti selalu bersih dan rapi. Itulah yang didapat Siti ketika Siti sudah melakukan kewajibannya. Saya ulangi lagi di sini. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita terima. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang berpakaian. Sekarang ceritakanlah bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Silahkan kalian bercerita, pengalaman kalian merawat pakaian itu gimana? Kalian gak mencucinya selama berhari-hari, atau kalian melipat baju, atau kalian ketika ada waktu longgar kalian buat untuk melipat baju, membersihkan baju, dan lain-lain. Kalian tulis ya. Lalu di sini amati masalah berikut ini, tuliskan saran-saranmu. Nah, di sini saya akan membantu sedikit. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju baru Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, kira-kira saran apa yang cocok untuk masalah ini? Nah, saran yang cocok adalah sebaiknya Udin tidak minta dibelikan baju baru karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Di sini saya perlu memberitahu bahwa saran itu biasanya diawali dengan sebaiknya atau seharusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Saran yang cocok untuk masalah ini adalah seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Nah, di sini ada nomor 3 dan nomor 4. Silahkan kalian isi. Ini untuk mengasah otak kalian. Ketika semua pertanyaan saya jawab, lalu bagaimana cara kalian mengasah otak kalian? Nah, ini silahkan kalian jawab ketika kalian merasa kesulitan atau ini sebenarnya maksudnya apa sih Kak? Nah, kalian bisa tulis di komentar ya ketika merasa kebingungan.
Contoh kalimat saran. Nah, di sini lebih diperinci. Gimana sih cara membuat saran? Nah, ini loh. Ketika ada masalah, semisal Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, kita disuruh membuat saran yang cocok untuk masalah ini. Sarannya adalah, di sini sarannya saya awali dengan kata sebaiknya. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Atau kalian bisa memakai kata seharusnya. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, kalian bisa memilih salah satu ya teman-teman. Entah itu sebaiknya atau seharusnya, itu sama-sama benar dan sama-sama bagus. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Istirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Nah, siapa di sini yang biasanya tidur siang? Ayo, angkat tangan. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat ya, teman-teman. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Nah, yang biasanya dilakukan itu adalah memaksimalkan tidur siang, lalu duduk santai di teras rumah atau mendengarkan musik, melihat pemandangan di sekitar rumah, duduk santai di bawah pohon rindang. Oh ya, tahukah kalian, ini tambahan dari saya. Sebenarnya cara beristirahat atau merefresh otak itu kalian bisa melihat tanaman yang hijau-hijau atau melihat air yang jatuh itu loh teman-teman, kemericik ya, air yang menetes itu bisa untuk merefresh otak kalian. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Nah, kira-kira apa saja kewajiban kita? Apa saja yang harus kita lakukan ketika tidur siang? Yang pertama, membaca doa sebelum dan sesudah tidur siang. Lalu, tidur siang sesuai kebutuhan, tidak berlebihan. Biasanya kan ada sampai berlarut-larut. Tidur siang, mulai siang tidur sampai malam. Adakah dari kalian yang seperti itu? Nah, itu kurang baik ya teman-teman. Lalu cuci kaki dan tangan sebelum tidur siang. Menggunakan pakaian tidur dan merapikan kembali tempat tidur. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Nah, tulislah cerita tentang kebiasaan istirahat siangmu dan kewajibannya. Berilah judul cerita yang kamu tulis. Nah, silahkan kalian tulis atau kalian cerita tentang
kebiasaan istirahat kalian. Di sini saya akan memberi contoh. Misalnya judulnya tidur siang. Isinya, tidur siang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Biasanya saya tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur siang, saya mencuci kaki dan tangan serta berdoa. Saat tidur, saya juga mengenakan pakaian tidur. Lama waktu tidur siang saya sekitar 90 menit. Karena jika terlalu lama tidur siang juga kurang baik. Jangan lupa setelah bangun tidur, rapikan kembali tempat tidurnya ya. Biasanya ada beberapa anak itu yang tidak mau merapikan tempat tidurnya. Jadi yang merapikan adalah ibunya. Nah, itu kurang baik ya teman-teman. Kita yang tidur kok ibu kita yang merapikan. Seharusnya kan kita yang harus merapikan ya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, kalimat saran. Yang kedua, kewajiban dan hak atas pakaian. Dan yang terakhir, bentuk istirahat. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.